Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Keluarga, ayah, ibu, adik, taulan, sanak kerabat, semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku kelas 7, anak yang merupakan siswa baru, peserta didik baru di MTS Ma'arif Sidomukti. Sebelum saya berbicara banyak, mari kita baca basmalah dan berdoa seperti doa yang biasa dibaca di MTS Ma'arif Sidomukti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku yang saya cintai, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri kepada kalian. Tentunya kalian belum ngerti, belum tahu siapa saya, dan saya pun belum kenal kalian siapa kalian satu persatu, karena sampai hari ini kita belajar dengan sistem daring dalam jaringan. Ya, semoga pandemi wabah Corona COVID-19 ini segera berakhir dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, perkenalkan, nama saya lengkapnya Adi Mahrus, pakai sin, Adi Mahrus, jangan pakai short, nanti mencucu Adi Mahrus. Rumah saya di jauh sana, di tepi pantai, tepatnya di Jalan Sindujoyo, Gang 12A, nomor 74. Orang-orang bilang sih lumpur. Jadi jangan kaget kalau nanti saya bersikap keras, bersikap kayak orang yang menegangkan, menakutkan dan sebagainya, barangkali. Tapi insya Allah kerasnya saya karena kedisiplinan, demi untuk kedisiplinan kalian juga. Anak-anakku yang saya cintai, cukup itu saja perkenalan saya. Saya di MTS dipanggil Pak Ali, cukup singkat padat, 3 huruf, Pak Ali. Ya, jangan lupa Pak Ali rumahnya lumpur. Kalau main ke Geladak sana silakan mampir ke rumah saya. Oke, karena waktu kita terbatas dan kita akan belajar fikih. Saya di kelas 7 mengajar materi fikih. Nanti kita tidak hanya kalau sudah masuk, insya Allah nanti kita juga akan praktek bagaimana kita praktek taharah bersuci, wudhu, kemudian praktek sholat terutama. Insya Allah nanti diajarkan di MTS kalau sekolah kita sudah masuk. Karena penting praktek. Kadang kita pintar teori, prakteknya salah. Maka nanti kita akan praktekkan wudhu satu persatu, praktekkan sholat satu persatu, hingga sholat kalian, wudhu kalian, sholat kalian, dan bacaan-bacaan sholat insya Allah benar, insya Allah sudah memenuhi syarat sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anakku, sekilas mari kita pelajari bab 1, yaitu tentang taharah. Pengertian taharah silakan dilihat di layar. Pengertian taharah. Taharah menurut bahasa adalah bersih atau suci. Ya, bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah adalah kegiatan bersuci dari hadas dan najis agar diperbolehkan melakukan ibadah yang dituntut dalam keadaan suci.
Jadi kalau ibadah kita ingin diterima, maka ibadah kita terutama ibadah sholat itu kita harus dalam keadaan suci. Suci dari hadas, suci dari najis. Kegiatan bersuci dari hadas bisa dilakukan dengan wudhu. Kalau wudhu tidak bisa diganti dengan tayamum. Dan bisa juga dengan mandi. Kalau mandi itu hadas besar. Wudhu hadas kecil. Sedangkan bersuci dari najis dengan cara menghilangkan dan membersihkan najis tersebut. Jadi bersuci itu ada dua. Ada bersuci dari hadas, ada bersuci dari najis. Hadas itu ada dua, hadas kecil yang bisa dihilangkan hadas ini dengan wudhu atau tayamum, dan hadas besar yang bisa dihilangkan dengan cara mandi. Kemudian bersuci dari najis. Dan najis itu macamnya ada tiga, bisa diterangkan lebih lanjut. Oke, next. Kita lihat materi berikutnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman," yang artinya kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau kita mengenal an-nazafatu minal iman, itu sama dengan ini. Orang muslim yang akan mengerjakan sholat harus bersuci terlebih dahulu. Sebab bersuci merupakan syarat sah sholat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "La yakbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin." Allah tidak menerima sholat kita tanpa bersuci. Kalau kita sholat tidak wudhu, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, selanjutnya mari kita mengenali macam-macam alat toharoh. Alat toharoh itu ada dua macam. Ada yang padat, ada yang cair. Alat yang digunakan untuk bersuci itu ada dua macam, yaitu ada yang padat seperti batu, tanah, kayu. Tanah yang keras ini tidak boleh, tanah yang lembek, yang encer, yang basah tidak boleh. Tanah yang keras. Kemudian kayu bisa, kertas seperti tisu, seperti kita glow piece of cure atau pipis di toilet, di pesawat, di bis, kereta api tidak menemukan air, maka biasanya kita memakai tisu dan lain-lain. Dan yang kedua adalah cair, yaitu air. Ya. Nah, untuk yang air itu, air yang digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Ini kalian harus paham, yaitu air hujan, air laut, air sumur, air sungai, air dari mata air embun, dan air salju atau es. Ya, ini adalah macam-macam alat taharah. Jadi tidak hanya air, alat untuk kita bersuci, bisa juga pakai alat seperti batu. Batu buat apa? Orang kalau BAB atau piece of cure tadi, itu biasanya bisa pakai batu. Ini kalau perempuan sulit. Biasanya laki-laki yang sering keluar di pinggir jalan terus piece of cure, tidak ada air, langsung pakai tisu, langsung pakai batu, langsung pakai kayu dan seterusnya. Oke. Ditinjau dari segi hukum, air terbagi menjadi 4. Oke, cukup itu saja sebagai pembuka. Semoga pertemuan kita bermanfaat diridhai Allah, dan tugas saya hari ini adalah cukup kalian membuat rangkuman dari apa yang saya sampaikan, yaitu dimulai dari toharoh, pengertian toharoh, sampai macam-macam alat. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan ingat tugasnya nanti ditulis, kemudian difoto, letakkan di Google Classroom kita fikih kelas 7. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.